Salam hangat kepada semua yang menonton berita pada hari ini. Saya Nur Cahyanti akan menemani Anda dalam beberapa detik ke depan dengan sekilas berita hangat. Berbicara mengenai berita hangat, tentu saja COVID-19 adalah salah satunya. Mengapa demikian? Karena sedari tahun 2020 COVID-19 ini tak pernah lepas dari kata trending, utamanya pada tahun 2022 ini. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini sendiri datang ke Indonesia sejak tahun 2020. Di tahun itu, dilansir dari sebuah jurnal penelitian, telah dicatat bahwa COVID-19 ini sangatlah berbahaya dan tingkat penyebarannya juga sangat cepat. Mengapa tingkat penyebaran COVID-19 sendiri ini diukur menggunakan metode MLI? Untuk memahami hal tersebut akan dijelaskan metode MLI secara rinci agar dapat dipahami mengapa metode ini dipilih untuk mengukur tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Selamat menyaksikan. Baik, MLA. Apa itu MLA? MLA itu merupakan singkatan dari Maximum Likelihood Estimation. Nah, ini merupakan cara untuk mengestimasi parameter populasi yang belum diketahui. Nah, untuk menemukan nilai estimator yang dapat memaksimalkan fungsi likelihood-nya. Fungsi likelihood itu misalkan ada X1 hingga Xn yang merupakan sampel acak dengan fungsi kepadatan gabungannya yaitu f X1 hingga Xn titik koma theta. Nah, fungsi ini tuh akan sama dengan fungsi likelihood-nya, yaitu L theta, X, sehingga L theta, X itu sama dengan perkalian dari I sama dengan 1 hingga N dari f X I, theta. Sehingga sama dengan f X1, theta dikalikan f X2, theta, dan seterusnya dikalikan hingga f Xn, theta. Untuk selanjutnya, maksimum likelihood estimator. Maksimum likelihood estimator itu merupakan sebuah nilai theta hat dalam parameter yang memaksimumkan fungsi likelihood-nya, yang mana nantinya akan memenuhi persamaan berikut ini. Nah, persamaan yang bawah ini. Selanjutnya, sifat dari MLA. Nah, MLA ini tidak selalu menghasilkan estimator yang unbiased maupun optimal, tetapi memiliki sifat konsisten dan efisien asimptotis. Yang mana artinya, jika N itu semakin besar, maka estimatornya itu biasanya akan semakin menipis hingga menghasilkan estimator yang unbiased. Kemudian invariance property. Nah, jika theta hat itu estimator dari theta, kemudian t theta itu fungsi dari theta yang memiliki inverse tunggal, maka t theta hat itu merupakan estimator maksimum likelihood dari t theta. Bagaimana sih cara untuk mengerjakan metode maksimum likelihood ini? Nah, untuk cara yang pertama itu menentukan terlebih dahulu fungsi likelihood-nya. Selanjutnya menentukan len dari fungsi likelihood, kemudian memaksimumkan fungsi len dari fungsi likelihood-nya, kemudian estimatornya akan diketahui. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke distribusi binomial, MLA pada distribusi binomial. Nah, di sini misalkan ada sampel acak X1 hingga Xn dengan parameter P. Kemudian tentukan estimator bagi parameter P. Kita ketahui terlebih dahulu PDF dari distribusi binomial di sini yaitu Px kali 1 min P pangkat 1 min X dengan X sama dengan 0,1, kemudian 0 untuk X yang lainnya. Yang pertama yaitu menentukan fungsi likelihood-nya. Seperti yang tadi, maka dihasilkan ini ya, dikalikan terlebih dahulu fx1, P hingga fxn, P sehingga menghasilkan ini, kemudian fungsi likelihood-nya ini dilenkan sehingga menghasilkan ini, kemudian memaksimumkan fungsi fungsi likelihood-nya, yang mana dengan cara mencari turunan pertama dari fungsi len LP ini, yang nantinya akan disama dengankan 0. Sehingga kita hitung, kita operasikan, sehingga nanti didapatkan estimatornya itu sama dengan X bar. Hingga estimator yang didapat yaitu X bar. Jadi untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai distribusi hypergeometrik. Pada pembahasan distribusi hypergeometrik ini akan dijelaskan mengenai langkah-langkah pendekatan dengan basis distribusi hypergeometrik. Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan jumlah populasi NP dengan cara menentukan kejadian sukses K dalam populasi berdasarkan ukuran sampel NS dengan bentuk persamaan N sama dengan NP, K sama dengan NS. Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan banyaknya grup dan ukuran seragam tiap grup N berdasarkan jumlah populasi NP dengan bentuk persamaan R sama dengan NP per grup. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu
membangkitkan bilangan acak U antara 0 dan 1 yang diperoleh dari pseudo random number generator distribusi uniform 0 dan 1. Langkah yang keempat yaitu membangkitkan variabel acak X dengan cara memasukkan nilai U ke dalam inverse dan fungsi distribusi kumulatif F aksen U. Karena X adalah bilangan bulat dengan X lebih dari sama dengan 1, maka nilai X diperoleh dari pembulatan ke atas hasil inverse fungsi dengan bentuk sebagai berikut. Langkah yang kelima adalah menentukan banyaknya sampel atau ukuran grup ke-1 SI sama dengan variabel acak X dengan bentuk persamaan SI sama dengan X. Dan langkah yang terakhir yaitu periksa apakah semua anggota populasi telah muncul dengan cara mengulangi langkah ketiga hingga keseluruhan populasi telah muncul sehingga dapat dihitung banyaknya sampel dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai distribusi data dengan variabel kontinu. Yang pertama yaitu distribusi normal. Distribusi normal ini sendiri terdapat dua macam pembahasan yaitu definisi 2.1 dan definisi 2.3. Nah, yang pertama yaitu definisi 2.1. Nah, definisi 2.1 ini sendiri berbunyi yaitu suatu peubah acak X dikatakan memiliki sebaran normal dengan nilai tengah mu dan variansi sigma kuadrat jika memiliki fungsi kepekatan peluang dalam bentuk sebagai berikut untuk interval yaitu seperti pada gambar. Maka peubah acak yang berdistribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat dapat dinyatakan dengan bentuk yaitu X mempunyai distribusi n mu, sigma kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu definisi 3.1. Definisi 3.1 yaitu likelihood dari distribusi normal dengan bunyi yaitu jika diketahui X1, X2, Xn peubah acak dari distribusi normal dengan Xi mempunyai distribusi n mu, sigma kuadrat dengan nilai tengah mu diketahui, maka fungsi likelihoodnya adalah sebagai berikut. Nah, setelah diketahui nilai fungsi likelihoodnya maka dicari nilai len L tetanya yaitu seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu distribusi T-Student. Distribusi T-Student membahas mengenai distribusi dan contohnya. Yang pertama yaitu definisi. Definisi ini berbunyi misalkan Z peubah acak normal baku dan V peubah acak C-square dengan derajat bebas V. Bila Z dan V adalah peubah acak independen maka distribusi dari T adalah Z per akar V per V. Diberikan oleh MT seperti pada gambar. Nah, proses tersebut dikenal dengan nama distribusi T-Student dengan derajat bebas V. Selanjutnya adalah contoh. Contoh berikut yaitu cari T 0,025 bila V sama dengan 14 dengan pembahasan yaitu melihat tabel distribusi T-Student. Nah, tabelnya sendiri yaitu berbentuk seperti berikut. Nah, akan dicari nilai T yang luas daerah di sebelah kanannya adalah 0,025 dengan derajat kebebasan V, sehingga diperoleh nilai T 0,025 bila V sama dengan 14 adalah 2,145. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai distribusi chi-square. Distribusi chi-square ini terdapat dua macam pembahasan yaitu teorema dan pembuktiannya. Di sini terdapat fungsi kepadatan peluang dari distribusi chi-square dinyatakan dengan bentuk sebagai berikut. Nah, teoremanya sendiri berbunyi jika variabel Y berdistribusi gamma dengan parameter theta sama dengan 0 dan K sama dengan V per 2, yakni Y memiliki distribusi GAM yaitu 2, V per 2. Maka distribusi Y juga derajat bebas V yaitu Y memiliki distribusi X kuadrat V. Nah, untuk pembuktiannya sendiri yaitu sebagai berikut. MDF untuk distribusi gamma dengan parameter theta sama dengan 2 dan K sama dengan V per 2 adalah 1 per 1 min 2T pangkat V per 2 memiliki distribusi GAM V per 2,2. Sedangkan MDF untuk distribusi chi-square dengan derajat V adalah 1 per 1 min 2T pangkat V per 2 memiliki distribusi X kuadrat V. Jadi, karena MDF kedua distribusi sama dengan teorema, maka terbukti bahwa distribusi gamma dengan parameter theta sama dengan 2 dan K sama dengan V per 2 sama dengan distribusi chi-square dengan derajat bebas V. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan ke estimasi metode maksimum likelihood untuk distribusi uniform kontinu. Nah, karena kontinu berarti berkaitan dengan interval. Nah, untuk fungsi kepadatan peluangnya sendiri sama dengan 1 per theta untuk Y-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan theta dan I-nya itu 1 sampai N. Di sini kita bisa menghitung fungsi likelihood-nya dengan hasil kali perkalian fungsi kepadatan peluangnya yang ternyata sama dengan 1 per theta pangkat N untuk Xi-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan theta dan I-nya sama dengan 1 sampai N. Nah, untuk fungsi log likelihood-nya seperti ini, min N log theta bisa kita turunkan jadi min N per theta dan supaya maksimal kita sama dengan 0. Nah, dari sini ternyata datanya itu tidak memiliki penyelesaian. Lalu lanjut ke grafik, jadi turunan min N per theta kurang dari 0 harusnya jadi dia akan menjadi fungsi monoton turun. Seperti ini, jadi 1 per theta pangkat N-nya itu akan semakin besar untuk nilai theta yang semakin kecil. Dan supaya mencapai titik maksimum ini berarti kita mengambil nilai theta yang sekecil mungkin. Dan theta juga akan menjadi sama dengan minimum theta atau sama dengan maksimum Y. Lalu estimator
Theta duga sama dengan YN itu ternyata merupakan estimator bias terhadap parameter theta, tetapi kita bisa memodifikasinya sehingga menjadi estimator yang tidak bias. Sama halnya dengan estimator theta duga sama dengan XN. Juga bisa dimodifikasi, contohnya ini theta duga 1 sama dengan 2X dan theta duga 2 sama dengan N+1 per N dikali XN. Lalu lanjut ke distribusi yang terakhir, yaitu distribusi Cauchy. Di sini untuk fungsi padatan peluangnya 1 per Pi 1 plus X min beta kuadrat untuk X-nya lebih dari min tak hingga dan kurang dari tak hingga dan akan sama dengan 0 untuk nilai X yang lain. Di sini fungsi likelihood-nya sama, yaitu hasil perkalian fungsi kepadatan peluang yang hasilnya Pi pangkat N per hasil kali 1 plus XI min beta kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N. Di sini kita bisa langsung mencari ln likelihood-nya yang hasilnya ternyata min ln Pi min sigma ln 1 plus XI min beta kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N. Lalu, supaya maksimum, kita akan mendengarkan turunan ln-nya tadi sama dengan 0. Yang ternyata hasilnya beta duga sama dengan sigma XI per ln 1 plus XI min beta kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N dan dibagi 1 per ln 1 plus XI min beta duga kuadrat I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini itu merupakan persamaan implisit. Jadi, beta duganya itu tidak bisa langsung dihitung. Kita memerlukan metode numerik lain, contohnya metode Newton-Raphson untuk mencari estimasinya. Lalu lanjut ke contoh 1. Contoh kasus yang pertama, suatu pabrik menghasilkan produk cacat dengan parameter proporsi produk cacat P. Jadi, datanya sama dengan 1. Lalu kita disuruh mengestimasi P jika dari 6 sampel didapat outcome cacat baik. Di sini kita bisa mencarinya dengan menggunakan langkah-langkah metode likelihood seperti ini ringkasnya. Lalu, di sini outcome-nya tadi kan hanya baik atau cacat, jadi merupakan biner. Lalu kita mengasumsikan kondisi suatu produk itu independen, jadi tidak bergantung dengan produk lain, jadi akan mengikuti distribusi Bernoulli. Nah, probabilitas produk cacat itu sama dengan probabilitas cacat historis P dan tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Dan variabel random X itu menunjukkan keadaannya. Jadi kalau cacat X-nya sama dengan 1, kalau baik X-nya sama dengan 0. Maka distribusi Bernoulli-nya bisa dituliskan PX besar sama dengan X sama dengan PX kali 1 min P pangkat 1 min X, di mana X-nya itu sama dengan 0,1. Di sini kita bisa mencari fungsi likelihood-nya, data empirisnya X1 sama dengan 1 karena tadi cacat baik. Jadi X sama dengan 1 dan seterusnya sama dengan 0. Lalu kita bisa mencari fungsi likelihood-nya di sini merupakan hasil kali perkalian karena mengacu pada teorema probabilitas. Di sini didapatkan ini P pangkat 1 1 min P pangkat 5 atau bisa diperumum seperti ini. Di mana sigma X-nya itu sama dengan 1 karena ini penyebabnya 1 kan. Lalu kita bisa mencari ln-nya. Didapat ini lalu kita turunkan terhadap P. Sigma X per P min N min sigma X per 1 min P yang sama dengan 0 agar maksimum dan ternyata P-nya itu sama dengan 1 per 6. Lalu lanjut ke kasus 2. Di sini saya tidak banyak menghitung karena di sini saya akan menunjukkan kalau ternyata kita bisa menghitung metode maksimum likelihood untuk kasus sehari-hari. Di sini saya punya koin. Nah, koin itu kan punya dua sisi. Di sini angka, di sini gambar. Nah, saya mau menghitung kalau saya mau melakukan pelemparan seperti ini sebanyak 2000 kali dan di atasnya itu angka terus. Jadi tidak pernah gambar. Nah, ternyata dari metode ini kita hasilnya itu akan sama dengan 1. Dan terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya metode maksimum likelihood ini ternyata merupakan metode yang sangat terkenal karena terus digunakan untuk pengamatan baru dan fungsi likelihood-nya itu merupakan nilai dari fungsi densitas peluang bersama dari variabel random yang bergantung pada suatu parameter.